Hai Sobat Ngapa, gue Nanda Aulia dan ini Ngapa, ngobrol asik seputar pajak. Di sini kita akan ngobrol santai, seru, tapi tetap edukatif. Gak ada istilah bikin pusing, bikin ribet, atau bikin ngantuk. Percaya deh sama gue, kalau misalnya urusan pajak jauh lebih asik bareng Ngapa. Di episode kali ini kita akan bahas seputar pemeriksaan pajak. Konon katanya kalau misalnya dengar kata pemeriksaan pajak itu lebih nyeremin daripada mantan datang pernikahan kalian. Well, apakah semenyeramkan itu? So, pada episode kali ini kita akan bahas tuntas apa itu pemeriksaan pajak biar lo pada nggak keringat dingin kalau misalnya kena pemeriksaan pajak. Yang pasti pemeriksaan pajak ini bukan berarti lo pasti salah, tetapi semacam medical check up lo di mata DJP. Nah, Sobat Ngapa, tahu nggak sih kalau misalnya sistem pajak kita itu ibaratnya hubungan pacaran yang ideal. Di satu sisi, negara itu sangat percaya banget sama kita. Indonesia tuh nerapin self-assessment system di mana kita bisa ngitung, bayar, dan juga lapor kewajiban perpajakan kita sendiri. Tetapi di sisi lain, tetap ada kontrol biar ibaratnya nggak ada kata ghosting dalam lapor pajak. Bayangin kalau misalnya Indonesia cuma modal percaya doang, bisa kacau di Indonesia. Nah, pemeriksaan pajak itu apa sih? Jadi pemeriksaan pajak itu suatu serangkaian kegiatan untuk menghimpun data, bukti, transaksi secara objektif dan juga profesional sesuai dengan standar pemeriksaan. Terus tujuannya apa sih? Jadi tujuan adanya pemeriksaan pajak itu untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan juga ada untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, Sobat Ngapa, ternyata pemeriksaan pajak itu ada dua jenis loh. Jadi ada pemeriksaan lapangan dan juga ada pemeriksaan kantor. Simpelnya, kalau misalnya pemeriksaan lapangan ini ibaratnya DJP mau silaturahmi ke tempat lo. Bisa ke rumah lo, tempat kedudukan, tempat usaha, atau mungkin tempat lain yang memang dirasa penting oleh pemeriksa pajak. Tapi juga ada pemeriksaan kantor, dimana kalau misalnya pemeriksaan kantor ini berarti pemeriksaannya dilaksanakan di kantor DJP. Terus kalau misalnya kita tanya sebenarnya alasan pemeriksaan pajak itu apa? Jadi ada 3 jenis. Yang pertama itu ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini ibaratnya semacam medical check up gitu. Jadi DJP melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan apakah hak dan kewajiban wajib pajak ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan khusus, ibaratnya semacam investigasi. Nah, ini biasanya dilakukan kalau misalnya dari tim DJP ini nemuin adanya red flags di data pajak lo. Misalnya bisa dilakukan secara manual maupun komputerisasi. Terus yang terakhir ada pemeriksaan dengan tujuan lain. Jadi kalau misalnya dengan tujuan lain ini ibaratnya sebagai special mission dari DJP. Ini untuk melaksanakan ketentuan pelaksanaan peraturan perpajakan. Nah, selanjutnya kita akan bahas spesifik tentang pemeriksaan pajak. Kalau misalnya kita ngobrol nih tentang pemeriksaan pajak, kita juga harus tahu nih ruang lingkup atau cakupan objek pemeriksaan pajak. Jadi ada 2. Ada yang namanya jenis dan juga periode pencatatan atau pembukaan oleh wajib pajak. Kalau misalnya kita ngomongin dengan jenis pajak itu bisa aja single taxes, misalnya kayak PPh aja atau PPN aja. Kemudian bisa juga beberapa tax atau mungkin all taxes. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang periode ini, bisa aja satu masa pajak, beberapa masa pajak, bagian masa pajak, ataupun bisa aja tahun pajak itu sendiri. Nah, Sobat Ngapa, kalau misalnya kita ngomong pemeriksaan pajak, itu juga ibaratnya kayak relationship. Jadi ada masanya yang harus lo clearin. Jadi misalnya kalau misalnya relation itu ada masa PDKT dan juga nanti keputusannya apakah mau lanjut pacaran atau enggak. Nah, sama kayak pemeriksaan pajak. Jadi ada 2 fase penting nih, ada pengujian dan juga pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kalau misalnya pengujian di pemeriksaan lapangan itu paling lama dilakukan selama 6 bulan. Sementara kalau pemeriksaan kantor itu paling lama 4 bulan. Tapi kalau misalnya kita sudah bahas tentang pembahasan akhir, itu baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan itu paling lama dilakukan selama 2 bulan. Nah, Sobat Ngapa, yang perlu kalian tahu kalau misalnya pemeriksaan pajak itu nggak boleh dilakukan secara asal-asalan. Jadi semuanya itu harus fair, harus berkualitas. Makanya ada yang namanya standar. Jadi dalam pemeriksaan pajak itu ada 3 standar. Jadi ada standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, sampai standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, Sobat Ngapa, setelah lo tahu banyak hal nih tentang pemeriksaan pajak, ternyata pemeriksaan pajak gak senyeremin yang lo bayanginkan. Yang penting ada 3 hal yang harus lo ingat. Yang pertama, pemeriksaan pajak itu bukan hukuman, tetapi cara pastiin kalau misalnya lo udah patuh buat bayar dan juga lapor pajak. Yang kedua, ada standar dan juga prosedur yang jelas biar fair bagi semua pihak. Dan yang ketiga, selagi lo jujur dan juga dokumentasinya rapi, lo nggak perlu takut kalau misalnya nanti diperiksa. Gue Nanda Aulia, sampai ketemu lagi di episode Ngapa berikutnya.